Halo teman-teman semua, saudara-saudaraku tercinta, bangsa dan setanah air, dimanapun saudara-saudaraku berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, saudara-saudaraku, kapanpun saudara-saudara menyaksikan atau menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Semoga teman-teman atau saudara-saudaraku tercinta, dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat, tentunya juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk mengutip dua kebijakan pemerintah yang belakangan atau akhir-akhir ini sedang marak atau sedang hangat diperbincangkan baik di media sosial ataupun di media elektronik yang saya rasa saudara-saudara sudah pasti tahu apa itu. Yang pertama yaitu tanah atau lahan terlantar yang tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan oleh pemilik selama 2 tahun bisa diambil oleh negara atau disita oleh negara. Kan konyol. Konyol. Nah, itu satu ya. Yang kedua, rekening yang tidak melakukan transaksi atau tidak ada transaksi selama 3 bulan terakhir bisa dibukukan oleh pemerintah atau negara dan hal ini PPATK. Aduh, ada apa lagi nih pemerintah? Kenapa harus selalu menyusahkan rakyat? Jujur, ini sama sekali tidak pro terhadap rakyat. Ini sama sekali tidak ada upaya untuk mendukung atau membela rakyat. Ini sama aja penindasan namanya. Bayangkan. Oke, satu ya. Kita bahas satu persatu. Satu, lahan atau tanah yang tidak dimanfaatkan untuk peruntukannya, tidak dibangun atau tidak dimanfaatkan, tidak digunakan. Artinya lahan tersebut terlantar walaupun sudah memiliki hak milik SHM, sertifikat hak milik, bisa diambil atau disita oleh negara. Kenapa sih ada kebijakan seperti ini? Pemerintah, petinggi-petinggi kami, pejabat kami yang kami cintai, yang kami hormati. Kenapa? Kenapa menyusahkan rakyat? Sekarang kita ambil gininya aja. Orang memiliki tanah, sebidang lahan. Entah itu adalah lahan warisan dari keluarga, dari orang tuanya, atau dari pihak keluarganya yang setelah tiada diwariskan kepada anaknya atau kepada cucunya. Atau mungkin lahan tersebut adalah lahan yang dibeli dan sudah memiliki hak sertifikat, yaitu SHM, sertifikat hak milik. Secara logika kita berpikir, ya terserah dia dong. Dia yang punya tanah-tanah dia mau diapain terserah dia. Kenapa mau diambil oleh negara? Ini sih namanya bukan ngurusin rakyat, tapi mau merampok rakyat. Kalau mau kita kategorikan, ini sedikit levelnya lebih tinggi dari penjajah. Ya mending kalau kita dijajah oleh negara lain. Ya kalau kayak gini sistemnya, sama aja kita dijajah oleh negara sendiri, dijajah oleh pemerintah sendiri. Kan sakit. Harusnya pemerintah itu, kalau memang ada niatnya untuk membantu atau menolong rakyat, atau sedikit meringankan beban rakyat, datangilah atau tanyakan kepada pihak pemilik tanah tersebut yang memiliki hak sertifikat hak milik tersebut. Kenapa tidak dipergunakan? Kenapa tidak dimanfaatkan untuk peruntukannya? Sekarang gini aja ya. Sekarang gini aja, para petinggi pejabat kami yang tercinta, yang terhormat. Mohon maaf nih sebelumnya. Tidak semua Pak, tidak semua Bapak Ibu orang yang mempunyai lahan itu tidak semua langsung mempunyai uang untuk membangun atau mengelola tanah tersebut atau lahan tersebut. Atau mungkin bisa saja orang yang memiliki lahan atau tanah tersebut, lahannya itu di kampung, di desa, di dusun, dan pemiliknya itu berada di kota untuk menjalankan pekerjaannya atau dinas atau apa, atau melakukan pekerjaannya untuk mencari kebutuhan hidup, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keluarganya. Tidak segampang itu buat mereka untuk memiliki tanah, untuk memiliki uang untuk langsung membangun tanah tersebut. Harusnya kalau pemerintah berpikir, janganlah ada langsung kebijakan seperti ini. Tidak dimanfaatkan selama 2 tahun bisa langsung diambil alih oleh negara atau disita oleh negara. Setidaknya kalau ingin meringankan beban rakyat, pemerintah kami, carilah solusinya. Datangi pemilik tanah tersebut. Apa penyebabnya? Jika memang kendalanya adalah tidak memiliki dana untuk membangun lahan tersebut sehingga lahan tersebut terlantar selama 2 tahun atau mungkin bahkan lebih
lebih jauh dari 2 tahun itu, atau mungkin 5 tahun atau 10 tahun tidak dipergunakan, ya secara logika itu terserah dia, itu milik dia. Ya kasihlah solusi, entah itu diberikan kredit oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah sebagai kreditur dan pemilik lahan yang sudah memiliki sertifikat misalkan menjadi debitur pada pemerintah. Seperti itu, bukan dengan cara menyita atau mengambil alih lahan tersebut yang dimiliki oleh rakyat kecil. Yang harusnya disita itu Bapak Ibu pejabat petinggi kami, pemerintah kami tercinta, yang harusnya disita itu seharusnya aset para koruptor. Aset para koruptor itu diolah untuk kepentingan negara atau rakyat. Ini malah menyengsarakan rakyat. Kalau seperti itu caranya, mengambil alih hak milik rakyat, hak milik masyarakat, mengambil alih, menyita, itu namanya menyengsarakan rakyat. Sudah miskin banget kan negara kita saat ini? Saya tidak habis pikir ya. Jujur, saya tidak tahu apa yang sedang ada, apa yang sedang merasuk ke pemerintah kita saat ini sehingga membuat entah ini yang masih sebatas wacana atau mungkin akan segera direalisasikan. Tapi saya rasa kalau untuk merealisasikan ini, hati-hati Bapak pemerintah kami. Masyarakat atau rakyat sendiri pasti akan melakukan perlawanan. Apa ini yang diinginkan oleh negara, diinginkan oleh pemerintah? Pemerintah bentrok dengan rakyat. Karena rakyat tidak segampang itu merelakan hak miliknya diambil alih atau disita oleh negara tanpa sebab, hanya karena tidak dimanfaatkan, hanya karena tidak dikelola lahan terlantar tersebut, lahan kosong tersebut, karena mereka tidak mempunyai dana untuk mengelola, untuk memanfaatkannya. Ini namanya pemaksaan. Dari mana mereka harus mendapatkan uang untuk mengelola atau membangun atau mendirikan suatu bangunan di lahan kosong tersebut? Saya rasa ini bisa bentrok nanti suatu saat kalau memang ini direalisasikan ya. Oke, yang kedua. Namun buat teman-teman saudara-saudaraku semua, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, mohon bantuannya sekiranya saudara-saudara berkenan untuk klik tanda jempol like video ini, bagikan juga video ini ke sosial media teman-teman atau ke nomor-nomor atau kontak-kontak yang ada di handphone teman-teman semua, biar semakin banyak yang berpikir saudara-saudara kita, rakyat-rakyat kecil yang ada di Indonesia. Bagikan video ini juga, jangan lupa untuk subscribe channel ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu bagian kedua. Rekening bank bila mana dalam 3 bulan terakhir atau dalam 3 bulan sama sekali tidak ada transaksi, akan dibukukan oleh pemerintah, dibukukan oleh negara, dalam hal ini PPATK. Miris ya, miris. Sekarang kita kembali, kita bahas. Rekening dibukukan jika tidak ada transaksi dalam 3 bulan. Sekarang kita berpikir Bapak Ibu yang terhormat, pejabat kami, pemerintah kami yang terhormat. Bayangkan jika dalam satu keluarga, katakanlah seorang orang tua, dibuatkan rekening oleh anaknya yang ada di perantauan. Orang tua ini di desa, di dusun, di kampung. Oleh anaknya yang di kota dibuatkan rekening. Belum tentu juga dong rekening ini dipakai oleh orang tuanya. Dibuatkan oleh anaknya rekening ini dengan tujuan bila mana anaknya ingin mengirimkan atau mentransfer uang untuk membantu atau memberikan biaya hidup untuk orang tuanya di kampung, biar ada nomor rekening yang bisa dikirim dan langsung tertuju kepada orangnya. Nah, seperti itu. Tapi perlu dicatat, anak yang ada di perantauan itu belum tentu selama 3 bulan itu selalu mengirim. Itu satu. Dengan artian, dengan begitu, bisa saja atau bisa jadi dalam 3 bulan tidak ada transaksi. Masa ia mau dibukukan? Bagaimana nanti mengurus itu kembali lagi? Kan tetap merepotkan rakyat, merepotkan masyarakat.
Dan lagi yang kedua itu bahasan tentang ini. Bila mana seseorang membuka rekening, rekeningnya dua, katakan dua rekening ya. Yang satu rekening dipergunakan untuk keperluan dia sehari-hari atau yang memang rekening utama dia. Dan satu lagi rekening untuk investasi. Rekening untuk investasi ini belum tentu juga dalam 3 bulan selalu ada transaksi. Karena untuk mengisi ini atau menabung di sini, nah, belum tentu setiap bulan atau setiap 3 bulan belum tentu ada uang untuk menabung. Karena kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang masih terpenuhi belum cukup untuk membuat tabungan ke rekening yang ditujukan untuk investasi tadi. Masa iya mau dibekukan juga? Berpikirlah pemerintah kami, jangan menyengsarakan rakyat, jangan membuat yang tidak-tidaklah untuk rakyat. Rakyat ini udah susah, kami itu udah susah, jangan dipersusah lagi, jangan dipersulit lagi. Untuk memikirkan perut aja, rakyat-rakyat kecil ini udah susah, jangan dibikin lagi yang kayak gitulah. Tolong dipertimbangkan lagi pemerintah kami yang tercinta, tolong dipertimbangkan lagi, itu sangat tidak masuk logika. Itu sangat merepotkan. Menurut saya sih ini definisi pemerintah yang ingin memiskinkan rakyatnya. Bukan koruptor yang dimiskinkan. Ini makin kejam dan makin ngawur. Buat teman-teman, apa tanggapan teman-teman untuk video ini? Dan apa tanggapan teman-teman untuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita ini? Boleh ditulis di kolom komentar teman-teman. Ramaikan kolom komentar teman-teman. Berikan dukungan untuk rakyat kecil. Berikan dukungan untuk rakyat, masyarakat Indonesia. Sekarang Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Kalian coba browse di Google atau di YouTube. Teman-teman, apa yang terjadi di Indonesia ini? Makin kesini makin amburadul. Padahal, kita cinta banget sama negara ini, Bapak, pemimpin kami. Kami cinta banget sama Indonesia ini. Kami cinta sama Indonesia ini. Kami rela berkorban apapun yang dapat kami lakukan untuk negara ini. Kami mau melakukannya. Selagi itu yang positif. Tapi tolong jangan dibebankan kami. Jangan dibebankan rakyat Indonesia. Jangan dibebankan masyarakat Indonesia. Ini namanya penindasan kalau kayak gini. Tanah yang tidak dimanfaatkan 2 tahun. Diambil alih, disita oleh negara. Bagaimana ini secara logika dulu kita berpikir. Kalau kita ngomong konyol-konyolan, itu tanah dia, tanah mereka yang punya tanah, yang memiliki tanah, yang memiliki hak sertifikat hak milik tadi. Ya terserah dia mau diapain ke itu tanah, mau dibikin jadi hutan itu tanahnya. Kenapa jadi ngurusin itu? Kenapa jadi diambil? Kenapa jadi dirampok? Jujur tolong dikaji lagi, Pak. Mohon maaf buat Bapak Ibu petinggi kami, pejabat kami, orang-orang tertinggi yang punya kewenangan dalam bidang itu, tolong dikaji ulang. Kasihan rakyat kecil, Pak, kasihan rakyat kecil, kasihan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Tolong dikaji ulang lagi, Pak. Oke, mungkin segitu aja kutipan saya atau pembahasan saya ini, sebatas seperti curhat jadinya ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang suka video ini, mohon di like, mohon di subscribe, mohon dibagikan atau di share. Dan jangan lupa tanggapan teman-teman, tanggapan saudara tentang video ini, dan tanggapan teman-teman untuk kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah kita ini, pemerintah kita tercinta di Indonesia ini, tolong kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.